Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrul Samtoko. Dalam seminar hasil ini, saya akan mempresentasikan karya saya yang berjudul dengan perancangan Mahat Putri Kampus 3 UIN Malang dengan pendekatan arsitektur perilaku, teritori, dan personal space. Sebelumnya, terima kasih kepada pembimbing saya yaitu Bu Lulu, dan yang kedua Pak Muklis Fakhrudin, kemudian yang ketiga adalah pemuji utama yaitu Bu Nuni. Awal-awal saya akan menjelaskan tentang latar belakang mengapa saya mengambil judul ini, yaitu yang pertama, Kampus UIN Malang akan mengembangkan kampus ketiganya di Indonesia Batu, yang menggunakan konsep yang sama dengan kampus sebelumnya. Dan yang kedua adalah Mahat Putri merupakan mahat yang seharusnya memiliki ruang atau batas-batasan privasi dan zona teritorinya yang sangat kompleks dibandingkan Mahat Putra. Kemudian rumusan masalahnya adalah bagaimana rancangan Mahat Putri Kampus 3 UIN Malang mewadai fungsi hunian, edukasi, dan sosial aktivitas masantrinya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menerapkan pendekatan arsitektur perilaku kepada objek yaitu Mahat Putrinya itu. Fungsi Mahat adalah sebagai tempat hunian sementara bagi mahasiswa UIN selama 2 semester dan sebagai landasan keilmuan dan akidah dalam belajar di kampus UIN Malang. Arsitektur perilaku dibagi menjadi dua. Objek yang saya pilih yaitu teritori dan personal space. Teritori adalah batas di mana setiap orang menentukan klaimnya, menandai serta mempertahankan dari kemungkinan intervensi pihak lain. Yang kedua adalah personal space, yaitu batas tak nampak di sekitar seseorang, di mana orang lain tidak boleh memasukinya. Untuk batasannya, lokasi ada di Desa Jenrejo, Telapung, Kota Batu dengan luas sekitar kurang lebih 2 hektar. Dan kondisi lahan secara keseluruhan merupakan daerah perbukitan yang berkontur. Dan fungsinya adalah sebagai tempat hunian tinggal sementara bagi Mas Santri Putri, dan juga memiliki fasilitas penunjang lainnya, seperti edukasi dan sosial nanti. Ini untuk lokasinya berada di Master Plan Kampus 3 yang masuk segmen 3, yaitu fasilitas penunjang. Yang di lingkaran kuning ini merupakan lokasi mahatnya nanti. Keunikan rancangan nantinya ada dibagi menjadi 3, yaitu seperti fungsinya, hunian, edukasi, dan sosial. Untuk hunian, keunikannya ada ruang privasi antar penghuni dan memperhatikan kapasitas ruangan dengan penghuni di dalamnya. Yang ketiga, didesain dengan menerapkan panca indera, yaitu permainan warna, suara, dan bau, yang nantinya dapat mempengaruhi psikis dari penggunanya. Dan keunikan rancangan yang edukasi, yaitu adanya fasilitas penunjang seperti ruang kelas, audit, taman Al-Quran, yang digunakan sebagai tempat refreshing atau istirahat sejenak, dan juga untuk berdiskusi antara mas santri dengan musrif atau guru-gurunya. Dan yang ketiga adalah fungsi sosial. Adanya ruang bersama, komunal space di setiap mahat, dan taman Al-Quran sebagai tempat interaksi sosial dan pembentukan karakter mas santrinya. Untuk studi persen saya ambil adalah di Insan Cendekia Madani Serpong. Di ruangan kelas ini, tataan ruangan kelas ini sangat rapi dan kondusif sekali. Dalam satu ruangan hanya terdapat 15-20 orang aja. Dalam kamarnya juga terdapat ventilasi cahaya yang memenuhi, ada lokernya juga, dan kapasitas untuk satu ruangan itu hanya 4 orang saja. Jadi tidak ada menimbulkan kredit atau kesumpakan bagi pengguna di dalamnya. Ini pendekatan yang saya ambil adalah di Austria, yaitu dengan permainan warna. Jadi psikis penggunanya dapat dimainkan dengan cara bermain warna, material, dan lain-lain. Untuk tinjauan nilai Islamnya yaitu keberadaan Mahat Putri ini diharapkan dapat membuat mas santri memiliki bekal ilmu dan pengembangan tugas sebagai makhluk yang punya keagungan akhlak dan spiritual dalam kehidupannya nanti. Untuk perumusan konsepnya, kita mengambil dari teritori, personal space, dan metode investigatif dengan tagline with personality using the environment dengan zoning layer, sensory perception akan menimbulkan konsep. Dan konsepnya nanti shape by Sharon, yaitu perilaku orang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, dan lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku orang tersebut, dan menghadirkan interaksi antara sosial yang berdampak pada lingkungannya.
Ini ide gagasan dan konsepnya nanti. Kemudian masuk ke wilayah tapak. Berada di Jalan Lokari, Telekung, Kecamatan Jongjab, Kota Batu. Lokasinya sangat dekat dengan gedung FKIK Kedokteran UIN Malang sekarang, dengan luas kurang lebih 2 hektar. Yang di sekitar lokasi masih berbatas dengan sawah dan permukiman warga. Untuk analisis fungsi primer ada hunian, edukasi, dan sosial. Hunian terbagi sebagai tempat tinggal sementara selama 2 semester, yang edukasinya sarana untuk edukasi mulai dari belajar agama hingga ekstra kampus. Dan yang ketiga adalah sosial, sarana untuk diskusi dan interaksi antara individu baru dari berbagai daerah. Untuk fungsi sekundernya ada public space, berupa open space, tempat kajian, seminar, workshop, dan sebagainya. Dan untuk fungsi penunjangnya adalah tempat beribadah dan servis sebagai pengelola. Ini diagram keterkaitan antara fungsi primer, sekunder, dan tersier. Untuk fungsi primernya saya ambil itu gedung asrama. Dan fungsi sekundernya ada perpustakaan dan masjid. Dan tersiernya adalah kantor mahat. Ada tempat rumah tinggal pengasuh, kantor administrasi. Dan untuk yang fungsi primernya ada kamar tidur pastinya, kamar mandi, ruang kelas, kantin, lobi, musola, tempat duduk. Dan sekundernya perpustakaan, masjid, ruang baca, co-working space, ATK, mihrab, ruang azan, ruang sholat, dan serambi masjid. Ini bubble diagram makronya. Dalam entrance utamanya masuk ke bagian bawah awal ini, pintu masuk menuju mahat. Dan kirinya adalah kantor mahat, yaitu sebagai fungsi tersiernya. Area parkir juga. Ini ruang kantin bagi tamunya, ini rumah pengasuh. Dan masuk area ini udah memasuki area privat. Area masjid, perpustakaan, itu semi publik, gedung asrama itu privat. Ini blok plan-nya. Blok plan antara area privat yaitu gedung asrama dan sekunder, perpustakaan dan masjid. Ini area tersier yaitu kantor mahat. Untuk analisis tapak, tapak berada di Jalan Lokari dengan kemiringan tanah sekitar 15-20% atau berkontur, dengan KDP 90-100%, klimatologi suhu rata-rata 20 derajat, kecepatan angin rata-rata 8 km, kelembapan 60-80%. Nah, untuk mulai dari analisis batas nantinya ini menggunakan dinding masif, yaitu menggunakan batas dinding yang didesain dengan adanya tanaman rambat, atau lebih tepatnya Liguan Yu, guna mendapatkan kesan natural, serta terdapat tanaman bunga senggani, guna memperindah serta mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan. Nanti ada pembagian zona, yang dekat jalan raya ini adalah zona publik, kemudian masuk ke tengah, zona semi publik, dan yang terakhir di area belakang sendiri yaitu zona privat. Dan analisis kontur. Dalam tapak yang sangat berkontur ini, saya mendesain mahat ini memanfaatkan lahannya. Dari awal, yang semakin ke belakang itu semakin curam lah kelandaiannya. Yang awalnya zona publik, kemudian yang di tengah-tengah semi publik, dan yang terakhir zona privat. Hal ini digunakan semakin jauh zona pandang mata dari entrance, maka semakin tidak terlihat aktivitas di dalamnya. Sedangkan aktivitas utama dalam perancangan Mahat Putri ini adalah zona privat ini. Jadi aktivitas massa itu di dalamnya. Itu sangat-sangat butuh privasi. Analisis bentuk bermula dari permainan kontur sebelumnya, yaitu tentang zona privat yang berada di area paling bawah dan belakang, dan sedangkan zona publik berada di paling depan sendiri. Kemudian timbullah bentuk-bentuk seperti ini. Seperti analisis area publik, area ujung sisi dibuat semakin mengecil ke tengah. Hal ini dimaksudkan supaya menjaga view aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi semakin menyempit. Dari pintu masuk, melebar, kemudian ke dalam itu semakin menyempit.
Jadi zona pandang antara manusia di luar dan masuk ke dalam itu sangat sempit sekali. Jadi sehingga privasi pengguna di dalamnya terjaga. Dan timbullah bentuk seperti ini nantinya. Zona publik, semi publik, dan privat. Masuk ke analisis sirkulasi. Dalam analisis ini saya menggunakan prinsip serta tanggapan terhadap prinsip itu tersendiri. Mulai dari akses masuk dibuat mengecil, namun semakin ke dalam semakin lebar. Hal tersebut dilakukan agar privasi dari penghuninya terjaga secara visual dari orang lain, atau tidak intervensi dari pihak orang lain. Aksesnya jalan dibedakan antara penghuni dengan pengunjung, dan batas pengunjung hanya sampai area parkir. Ini area parkirnya. Jadi pengunjung yang yang tidak berkepentingan dengan area mahat tidak akan bisa mengakses ke area gedung asrama ini. Untuk analisis sirkulasi, di sini menerapkan konsep yaitu ramah difabel, yang dimana ada area tangga berhubungan dan bergandengan dengan area disabilitas, yaitu melalui tangga ram-ram seperti ini. Dan juga ada ruang terbuka hijaunya dimanfaatkan sebagai amphitheater, yang dimana difungsikan sebagai area pertunjukan dan juga area untuk diskusi. Ini juga tempat trotoar nantinya dalam perancangan materi nanti. Area kuning ini digunakan khusus difabel, kemudian di sitronnya trotoar, area servis, lampu atau tempat sampah, kemudian area hijau yaitu tempatnya pohon-pohon. Dan terdapat juga shelter untuk memberikan tempat yang teduh di bawahnya, sehingga ketika penghuni kecapekan untuk berjalan, maka mereka dapat berhenti di bawah shelter ini. Dan penggunaan tanaman toga di sini adalah guna menyadarkan penghuni agar peduli dengan lingkungannya, dan diharapkan dengan adanya tanaman seperti ini, Mas Santri akan ikut andil dan merawatnya. Entah itu akan dimasukkan ke dalam program mahatnya atau dengan kesadaran Mas Santri itu sendiri. Untuk analisis iklim, pembentukan bentuk-bentuk seperti ini yang pertama adalah arah angin. Arah angin datangnya dari arah utara, dialirkan menuju ke dalam bangunan dengan berakhir di wilayah belakang. Ini wilayah belakang. Jadi gimana caranya angin ini dapat dialirkan ke seluruh bangunan dalam mahat, yaitu dengan memainkan bentuk-bentuk bangunan mulai dari awal terus melengkung dan bentuk segi 6 di tengah-tengah ini agar memecah angin. Kemudian angin bersirkulasi ke area gedung asrama ini. Kemudian akan keluar ke belakang. Juga terdapat void di area gedung asramanya. Analisis iklim, gedung asrama dibentuk melengkung pada tiap sudut bangunan difungsikan agar angin bergerak ke setiap sisi bangunan dan juga meminimalkan kesan sudut guna memberikan kesan fleksibel dan ramah terhadap penghuninya. Juga terdapat bukaan lebar agar penghawaan alami dapat masuk ke dalam berdasarkan arah angin sehingga ruangan terasa sejuk. Dan juga terdapat area evaporating cooling di atas bagian rooftopnya ini guna mengurangi suhu dalam bangunan dengan bantuan vegetasi di atasnya. Dan juga sebagai area ruang terbuka hijau. Analisis vegetasi. Di sini vegetasi dibedakan menjadi 3, sebagai tanaman pengarah, pemecah kebisingan, dan sebagai keindahan. Untuk tanaman pengarah ada cemara lilin, palem raja, dan area kebisingan pemecah kebisingan yaitu adalah jati emas, bambu Jepang. Untuk penuduhnya ada tanjung, dan keindahannya bunga sepatu, dan sebagai keindahannya adalah senggani. Ini utilitasnya. Dalam perancangan Mangkutri, air bersih mengalir dari PDAM meteran, kemudian masuk ke ground tank, kemudian masuk ke rumah pompa, ke roof tank, kemudian ke pipa distribusi. Air toilet juga, air kotor masuk air toilet juga, WC, septic tank, bak pengumpul, drainase lingkungan, dan resapan. Elektrikal menggunakan PLN, genset, trafo, power hose, dialirkan ke panel gedung, kemudian ke distribusi bangunan. Ini konsep perancangan Mangkutri yaitu
Diambil dari territory dan personal space, diambil poin-poinnya yaitu primary, secondary, dan public. Personal space-nya ada ketertarikan, attraction, dan similarity, yaitu kesamaan. Kemudian timbul konsep dengan nama shape by Sharan, yang artinya berikut perilaku orang dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, atau lingkungan sekitar dapat mempengaruhi perilaku orang. Kemudian akan menghadirkan interaksi antar sosial yang berdampak pada lingkungannya. Dan berikut beberapa prinsip konsep dasarnya. Yang pertama, diharapkan perilaku manusia nantinya terbentuk melalui kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, privasi penghuninya terasa terjaga tanpa ada intervensi pihak lain. Yang ketiga, mendesain ruang yang nantinya membuat penghuni merasa betah atau tidak bosan atau dengan cara attraction, yaitu ketertarikan. Yang keempat, mendesain tata ruang yang nantinya akan berdampak pada psikis dan perilaku penghuninya. Masuk konsep tapak, nah, mulai dari entrance dan sampai taman Al-Quran berada di belakang ini. Berhubung dengan lahannya berkontur, maka area basement di bawah ini digunakan sebagai tempat communal space, tempat berkumpulnya mas santri dan untuk diskusi. Dan pada area depan ini menggunakan tanaman pengarah menuju ke tempat parkiran bagi yang menggunakan kendaraan bermotor. Dan pada entrance bagian depan sini diberikan signage sebagai simbol atau identitas simbol mahat. Ini konsep bentuknya. Bentuk lengkung pada tiap sudut bangunan difungsikan agar angin bergerak ke setiap sisi bangunan dan juga meminimalisir kesan sudut guna memberikan kesan fleksibel dan ramah terhadap penghuninya. Jadi bentuk-bentuk lengkung ini muncul dari analisis angin dan kesan fleksibel nantinya. Dan ada secondary skin guna melindungi aktivitas massa antri yang di dalamnya dari visual luarnya. Dan terdapat masjid serta di bawahnya ada perpustakaan di tengah-tengah area gedung asramanya. Konsep ruangnya, di lantai 1 area gedung asrama terdapat open space yang sangat besar, dan itu nanti digunakan sebagai aktivitas seperti sebuah hulugo, terus taklim, dan lain-lain akan dikumpulkan di area sini. Atau tidak nanti ada masukan, atau dia nanti dimasukkan ke area kelas-kelas masing-masing. Dan juga area co-working space memainkan permainan warna guna menambah kebetahan penghuni mahat, yaitu agar penghuni mahat ini merasa betah berada di area mahat ini. Dan untuk konsep kamarnya, ini seperti konsep kapsul. Jadi satu ruangan dengan ukuran 11 kali 6 meter terdapat 6 kamar. Dan itu menggunakan split level. Di bawah ada 3 kamar, di atas ada 3 kamar. Dalam satu ruangan terdapat 2 kamar mandi. Hal ini digunakan sebagai untuk menjaga privasi penghuninya dengan penghuni lain. Dalam kapsulnya ada sliding door. Dan di dalamnya ada lemari, kasur, serta meja belajar. Nah, seperti ini nantinya konsep kamarnya. Dengan masing-masing ketinggian 2 meter dan terdiri dari 6 kamar tidur dan 2 kamar mandi bagi tiap-tiap levelnya. Di bagian lantai atas terdapat pembatas berupa jalan jaring. Jadi lebarnya 4 meter, tinggi 4 meter.